Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanisha Putri Andrea dari kelas D2 absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu tarian yang ikut berpartisipasi dalam Parade Tari Nusantara 2019, yaitu Tari Bukit Sepedang yang berasal dari Kalimantan Barat. Di sini saya akan menjelaskan 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap pendeskripsian, yang kedua tahap analisis, yang ketiga tahap interpretasi, tahap keempat tahap evaluasi, dan tahap pernyataan sikap. Yang pertama, tahap pendeskripsian. Tarian ini berjudul Tari Bukit Sepedang yang dikoreograferi oleh Albertus Benny, dan panitia penyelenggara Parade Tari Nusantara 2019 adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang bertempat di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 13 Agustus 2019. Tema pertunjukan Parade Tari Nusantara 2019 kali ini adalah Legenda Objek Wisata. Dalam tarian ini, para peserta juga dituntut untuk mengutamakan instrumen musik etnik daerahnya, serta dukungan tata rias busana sesuai dengan konsep nuansa khas daerahnya. Sesuai dengan temanya, tarian Bukit Sepedang ini juga diambil dari salah satu objek wisata di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yaitu Bukit Sepedang. Bukit Sepedang ini terkenal dengan cerita Bujang Nadi dan Dari Nandung. Diceritakan bahwa Bujang Nadi dan Dari Nandung adalah sepasang kakak beradik yang sudah lama tidak bertemu sehingga tidak mengenali wajah masing-masing. Sampai suatu ketika mereka dipertemukan. Namun salah satu pengawal istana yang melihat pertemuan mereka menimbulkan fitnah yang mengakibatkan mereka dihukum oleh sang ayah, yaitu Raja Talunggal yang kejam, dengan cara dikubur hidup-hidup. Jenis tarian ini berdasarkan fungsinya, yaitu jenis tari teatrikal, yang tentunya gerakan yang dibawakan tentu mengandung unsur teatrikal. Gerak tariannya, pada awal tarian atau bagian introduksi, gerak tarian penari wanita terlihat lambat dan gerakan tarian penari prianya yang cepat. Pada bagian inti, gerakannya cepat dan lincah. Pada saat bagian akhir, gerakannya cepat dan menunjukkan sisi teatrikalnya. Jumlah penari yang berpartisipasi yaitu 13 orang penari, dan tarian ini berasal dari Kalimantan Barat. Konsep musik tarian ini menggunakan iringan suara gendang dan nyanyian yang mengiringi tarian. Suara iringan gendang lama-kelamaan akan terdengar lebih cepat dan disertai alat musik lainnya. Lalu saat penari laki-laki datang, suara iringan menjadi cepat dan disertai oleh suara tepukan penari. Saat bagian inti diawali dengan suara penyindian dan iringan yang lebih lambat. Pada bagian inti, kebanyakan iringan berasal dari suara tepukan penari, ketukan gendang, dan petikan alat musik. Lalu terdengar suara alunan musik yang cepat. Hal ini menunjukkan konsep keceriaan. Kemudian terdengar suara iringan suling dan nyanyian yang halus. Saat bagian akhir, suara iringan kembali lebih cepat. Tata pentas tarian ini terkesan sederhana, yaitu dengan menggunakan latar belakang berwarna hitam dan di bawah panggung terdapat hiasan bunga. Tata cahayanya cukup menarik, yaitu saat penari wanita muncul, cahaya berwarna kuning dan putih. Lalu saat penari laki-laki muncul, cahaya berubah menjadi warna biru, merah, dan kuning. Saat pertengahan, cahaya berubah menjadi biru keunguan, dan saat bagian akhir, cahaya berubah menjadi warna merah untuk menunjukkan konsep kekejaman raja. Kostum yang digunakan bertemakan kerajaan. Penari wanita utama memakai kostum berwarna kuning, lengan berwarna merah, dan bawahan berwarna hitam kehijau-hijauan, serta hiasan kepala berwarna emas seperti mahkota, dan hiasan yang menutupi dada. Untuk penari wanita lainnya memakai kostum dengan warna yang sama, yaitu atasan berwarna kuning, lengan berwarna merah, dan bawahan berwarna kuning dan hijau, serta hiasan kepala berbentuk bunga merah. Sedangkan untuk penari laki-laki utama memakai
kostum berwarna hijau, kardigan kuning, dan bahan berwarna merah, serta kain hijau yang menutupi paha, serta hiasan kepala berupa kopiah. Untuk penari laki-laki lainnya, memakai atasan kuning dengan bawahan berwarna merah dan kain hijau yang menutupi paha, serta hiasan kepala yaitu dengan kain yang diikatkan. Untuk riasannya tidak terlalu tebal dan terkesan sederhana. Kualitas penari yang ditampilkan pada tarian ini sangat bagus, sehingga tarian ini layak untuk ditonton dan cocok diperlombakan. Untuk kekompakannya juga sangat bagus, membuat tarian ini enak untuk ditonton serta lebih menarik. Selanjutnya, tahap analisis. Introduksi. Ada 4 adegan dalam introduksi. A. Pada bagian awal, terlihat para penari duduk dan penari utama menari. Hal tersebut untuk memperkenalkan seorang putri yang anggun. Penari tersebut meliuk-liukkan tangannya, sedangkan penari yang lain hanya duduk dan tunduk. Pada bagian ini, seluruh penarinya adalah perempuan. Yang kedua, pada bagian ini, para penari mengubah posisinya. Para penari duduk sambil memegang kain ke kanan kiri, dan penari utamanya menari dengan menggerakkan tangannya, dan kepalanya mengikuti gerakan tangannya. Sesekali penari utama juga ikut menggerakkan kain. Adegan ini terlihat seperti seorang yang sedang menenun. Para penari duduk berhadapan-hadapan, namun kepalanya menoleh ke arah depan. Yang ketiga, para penari berdiri dan mengubah posisinya membentuk garis lurus, lalu berjalan hingga membentuk posisi seperti pada gambar. Penari utama menari dan dikelilingi oleh penari lainnya. Para penari menggerakkan tangan bergantian dan kepalanya mengarah ke tangannya. Gerakan tariannya lebih lambat dari sebelumnya. Yang keempat, pada bagian ini, para penari wanita kembali ke belakang panggung dan muncul penari laki-laki utama. Awalnya ia menari sendiri dengan gerakan yang lincah. Lalu penari laki-laki lainnya datang dengan gerakan badan memukul dan tangan ke belakang seperti gerakan ayam. Dan penari utama laki-laki terlihat seperti bermain-main dengan ayam. Lalu bagian inti. Ada 7 adegan dalam bagian inti. Yang pertama yaitu setelah selesai pada bagian introduksi, semua penari masuk dan menari bersama-sama. Gerakannya kaki kanan di depan, badan membungkuk dan sesekali diliuk-liukkan. Tangannya menepuk-nepuk dan kepalanya menghadap ke arah tangan. Ritme tepuk tangannya cenderung lambat mengikuti irama. Yang kedua, pada bagian ini para penari merubah posisinya. Para penari wanita terlihat berputar mengelilingi penari utama, sedangkan penari laki-laki berdempetan seperti menghalangi penari utama laki-laki, dan penari utama laki-laki melompat-lompat pandangannya mengarah ke arah penari perempuan. Yang ketiga, pada bagian ini penari utama wanita menari sendiri di pojok kiri depan, sedangkan penari utama laki-laki juga menari di arah sebaliknya. Sedangkan penari lainnya membentuk garis lurus miring sambil mengipas-ngipaskan kain ke kanan dan kiri. Yang keempat, pada bagian ini para penari mengangkat kain. 4 penari yang ada di depan duduk dan di belakangnya berdiri. Lalu muncul penari utama laki-laki dengan gerakan seperti mencari-cari sambil mengelilingi para penari. Lalu setelah penari utama laki-laki ke belakang, muncul penari perempuan dengan gerakan yang sama, yaitu terlihat seperti mencari-cari sambil mengelilingi penari. Lalu selanjutnya, para penari mengubah posisinya. Para penari mengangkat kain dan mengelilingi penari utamanya. Lalu penari utama menari di tengah-tengahnya. Posisi penari wanita lebih ke depan dibanding penari laki-laki. Pada bagian ini, penari membentuk garis lurus miring sambil mengangkat kaki dan terlihat penari utama laki-laki terlihat berjalan-jalan seperti mencari-cari. Lalu tiba-tiba para penari yang mengangkat kain duduk dan terlihat penari utama laki-laki beradegan bertemu dengan penari wanitanya.
Hal ini sama seperti dalam sinopsis saat si kakak bujang Nadi tiba-tiba bertemu dengan adiknya dari Nandong setelah lama tidak bertemu. Lalu, pada bagian ini, para penari utama terlihat seperti sedang bermain-main dan meluapkan rasa kegembiraannya, sedangkan penari lainnya terlihat menari-nari sambil mengangkat kain, lalu tiba-tiba datang seseorang yang berperan sebagai pengawal yang mengendap-endap dan memperhatikan para penari. Lalu ada bagian ending. Ada 5 adegan dalam bagian ending. Yang pertama yaitu, pada bagian ini para penari menutupi tubuhnya dengan kain seperti batu. Penari utama tetap terlihat sedang menari-nari untuk meluapkan kegembiraannya. Dan pengawal terlihat seperti mengamati para penari utama. Hal ini sama seperti di sinopsis di mana ada seorang pengawal yang melihat pertemuan kakak adik tersebut dan membuat fitnah. Yang kedua, pada bagian ini ada beberapa penari yang kembali ke belakang dan ada yang masih di panggung sambil mengangkat kain. Pengawal terlihat seperti akan melawan dan penari utama yang berperan sebagai sepasang saudara itu terlihat ketakutan. Yang ketiga, pada adegan ini pengawal mencoba untuk memohon kepada raja agar menghukum dua saudara itu. Sedangkan para penari itu terlihat memohon ampun. Raja akhirnya menyuruh para pengawal untuk menangkap dan menghukum Bujang Nadi dan Dari Nandung. Para pengawal menangkap dan menarik-narik Bujang Nadi dan Dari Nandung. Saudara itu beradegan seperti ingin memberontak dan terlihat kesakitan. Hal ini memperlihatkan sisi kejam raja, sama seperti yang dijelaskan dalam sinopsis. Yang terakhir, pada adegan ini, dua penari utama dilemparkan di tengah-tengah panggung, dan penari lainnya menyeret kain dan menutupi mereka. Hal ini menjelaskan bahwa Dari Nandung dan Bujang Nadi dihukum oleh sang raja dengan cara dikubur hidup-hidup. Konsep musik yang disajikan sangat menarik dan indah. Konsep musik menggunakan iringan gamelan seperti gendang dan terdapat nyanyian penyinden. Dari introduksi hingga bagian ending, iringan musik sangat sesuai dengan gerakannya dan sekali-sekali ada suara tepukan dari penari. Saat beradegan drama, iringan musik terdengar agak lirih dan suara dari penari terdengar agak lantang, sehingga pesan atau dialog yang disampaikan terdengar jelas. Menurut saya, konsep dalam tarian ini dikemas dengan rapi, indah, dan sangat menarik untuk didengarkan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu tarian yang disajikan sesuai sinopsis dan tema. Penarinya kompak sehingga tarian menjadi sangat memukau. Konsep musik atau iringan dan adegan drama sangat indah dan menarik. Kekurangannya, yang pertama, kurang adanya pembeda antara kostum penari utama dan penari lainnya, dan kurang adanya ekspresi saat menampilkan adegan drama. Yang ketiga yaitu tahap interpretasi. Yang pertama, aspek kostum dan properti. Untuk perempuan, pakaian berwarna kuning dan lengan berwarna merah. Merah berwarna keberanian, kekuatan, dan energi, juga bisa melambangkan kegembiraan. Sedangkan kuning bermakna optimis, semangat, dan ceria. Penari utama menggunakan rok hitam kehijau-hijauan. Hitam melambangkan keanggunan, kemakmuran, percaya diri, dan kuat. Penari utama mengenakan hiasan kepala seperti mahkota yang melambangkan anggota kerajaan, dan penari yang lain memakai hiasan bunga. Untuk laki-laki, baju berwarna kuning yang melambangkan optimis, semangat, dan ceria. Celana berwarna merah dan kain yang dililitkan berwarna hijau. Merah bermakna keberanian, kekuatan, dan energi, juga melambangkan kegembiraan, dan hijau bermakna kedamaian. Penari utama memakai hiasan kepala berwarna hitam yang bermakna kemakmuran, percaya diri, kuat, maskulin, dan ketegasan. Penari yang lain memakai hiasan kepala berwarna hijau.
Penari yang berperan sebagai raja memakai pakaian yang berwarna hitam, yang bermakna kuat, dramatis, misterius, dan ketegasan. Lalu aspek gerak. Penari laki-laki bergerak seolah-olah seperti ayam dan penari laki-laki utama terlihat seperti bermain dengan ayam. Penari utama berkeliling seperti sedang mencari satu sama lain. Penari utama saling memandang, bertemu satu sama lain. Penari utama menari berhadapan seperti sedang mengungkapkan kebahagiaannya. Terlihat seorang berjalan mengendap-endap seperti sedang mengamati sesuatu. Hal itu menunjukkan bahwa seorang pengawal mengamati kedua penari tersebut dan membuat fitnah. Penari yang berperan sebagai pengawal menari seperti sedang menyerang dan penari utama terlihat ketakutan. Para penari membungkuk dan bersujud kepada raja untuk meminta ampun, dan raja percaya dengan fitnah pengawal, lalu mengarahkan tangannya ke arah penari yang bermakna bahwa ia menyuruh kedua penari untuk dihukum. Kedua penari ditarik dan mereka bergerak seperti memberontak. Kedua penari dilempar di tengah panggung dan dari belakang terlihat kain berwarna coklat besar menutupi para penari tersebut. Hal tersebut bermakna bahwa mereka dihukum dengan cara dikubur hidup-hidup. Nilai yang terkandung dalam tarian ini yaitu ada nilai budaya dan nilai sosial. Nilai budayanya yaitu tarian tersebut menceritakan tentang salah satu tempat wisata di Kalimantan Barat yaitu Bukit Sepedang yang terkenal dengan legenda Bujang Nadi dan Dari Nandung. Nilai sosialnya, kakak beradik yang terpisah satu sama lain sejak kecil, namun dengan kesabaran dan optimis mereka mencari satu sama lain. Sang kakak sangat menyayangi adiknya. Pesan moral dari tarian ini adalah jangan menyebar fitnah yang dapat membuat orang lain sengsara. Yang keempat, tahap evaluasi. Hal yang perlu diperhatikan dari bentuk dan struktur penyajian tarian ini yaitu yang pertama, kurangnya ekspresi saat menampilkan bagian drama. Karena tarian ini juga termasuk unsur teatrikal, maka ekspresi harus lebih dikembangkan lagi. Dua, perlu adanya perbedaan kostum pada penari utamanya. Kostum penari utama seharusnya memiliki warna yang lebih mencolok agar lebih mudah untuk membedakan penari utama dengan penari lainnya. Lalu hal yang perlu dilakukan untuk menutupi kelemahan tersebut yaitu yang pertama, untuk menutupi kelemahan yaitu kurangnya ekspresi saat menampilkan drama, para penari harus lebih berhati lagi atau mereka bisa berlatih di depan kaca agar mereka lebih tahu ekspresi mana yang akan ditingkatkan. Karena mimik wajah dalam tarian memiliki unsur teatrikal sangat berpengaruh, juga berpengaruh pada kesan yang akan didapatkan oleh penonton. Yang kedua, untuk menutupi kelemahan di bidang kostum, penari rias dan busana seharusnya memilih pakaian yang memiliki warna dan bentuk yang berbeda untuk penari utamanya. Karena penari utama memainkan bagian drama dalam tari teatrikal, maka dengan adanya perbedaan kostum, maka penonton akan lebih mudah untuk mengetahui pemeran setiap penari. Yang kelima, tahap pernyataan sikap. Kesan yang saya dapat dari menonton tari Bukit Sepedang ini yaitu tarian ini sangatlah bagus dan memukau. Tarian ini menceritakan tentang salah satu legenda Bukit Sepedang di Kalimantan Barat dan saya sangat terpukau karena mereka bisa menjadikan sebuah cerita legenda menjadi sebuah tarian yang indah. Tarian ini memiliki gerakan yang mengharuskan penari untuk kompak karena gerakannya yang cepat dan sesuai iringan. Saya sangat kagum dengan kekompakan tersebut sekaligus drama yang ditampilkan. Tarian ini bisa dibilang cukup sukses dalam menceritakan legendanya karena saya dapat memahami cerita yang disampaikan. Ekspresi yang ditampilkan juga terlihat sangat dipersiapkan walau masih terdapat beberapa kekurangan. Tarian ini patut untuk diapresiasi karena telah menampilkan karya yang sangat indah dan dapat membanggakan masyarakat Kalimantan Barat. Alasan saya kenapa mengatakan tarian ini sangatlah indah dan menarik. Yang pertama yaitu struktur penyajiannya yang indah dan sesuai dengan sinopsis yang ditampilkan. Tidak mudah untuk membuat sebuah cerita legenda menjadi sebuah tarian yang indah. Namun tarian ini sangatlah menarik, mulai dari kekompakan penari, unsur teatrikal yang disajikan, dan ekspresi yang ditampilkan. Tari yang memiliki unsur teatrikal seperti ini bisa dibilang cukup sulit karena penari juga diharuskan untuk berekspresi dan berakting. Tari Bukit Sepedang telah membuktikan bahwa tarian mereka dapat melakukan hal tersebut dengan sangat baik dan dapat membuat penonton kagum.
Lalu yang kedua, kekompakan penari. Tarian ini memiliki beberapa iringan yang cepat, namun para penari dapat menari dengan kompak dan gerakan yang sangat halus. Mereka hanya menggunakan kain sebagai properti, sedangkan mereka juga dituntut untuk menampilkan sebuah drama. Namun para penari membuktikan bahwa hanya dengan menggunakan kain, mereka dapat menampilkan tarian dengan sangat bagus serta tarian yang kompak. Sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.